Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih bisa dapat bernapas hingga detik ini, sehingga kita masih ada kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan kepada manusia terbaik, manusia pilihan Allah. Dialah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang beriman. Dalam kesempatan ini kita akan mengulas bersama-sama tentang tempat-tempat ataupun sarang-sarang jin itu bersembunyi. Maka dari itu harus kita ketahui agar kita bisa berwaspada untuk hati-hati di tempat-tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jin memiliki markas atau sarang tersendiri yang sebaiknya kita berhati-hati dan tidak mengganggunya. Untuk itu kali ini kita akan mengulas 10 tempat tinggal yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pasar. Pasar adalah tempat di mana terdapat peperangan para setan, dan di sanalah mereka menancapkan benderanya. Pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tempat yang paling disukai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian lubang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kencing di lubang karena itu adalah tempat tinggal jin. Dikatakan bahawa sesungguhnya itu adalah tempat tinggal jin. Kemudian yang ketiga, kuburan. Kuburan adalah tempat yang tidak boleh dijadikan tempat solat karena sering dijadikan tempat sesembahan oleh kaum musyrik. Jin kafir sering bersemayam di kuburan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang musyrik. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keempat, masjid. Jin muslim juga membutuhkan tempat untuk beribadah seperti manusia. Mereka sering berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat dan ibadah lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kelima, rumah. Rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir pada Allah dan tidak pernah dibacakan Al-Quran dapat menjadi sarang jin. Maka dianjurkan untuk membaca bismillah ketika memasuki rumah dan mengingat Allah agar jin tidak tinggal di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, toilet atau kamar mandi. Toilet atau kamar mandi adalah tempat yang sering didatangi oleh setan. Rasulullah SAW bersabda agar kita berdoa sebelum masuk kamar mandi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian gunung. Jin muslim dan musyrik sering bertengkar dan meminta tempat tinggal kepada Rasulullah SAW. Beliau menempatkan jin muslim di gunung dan jin musyrik di antara gunung dan laut. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedelapan, kandang unta. Rasulullah SAW melarang kita untuk solat di kandang unta karena kandang tersebut adalah tempat tinggal syaitan. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kesembilan, lautan. Iblis memiliki kerajaan di atas air. Dari sana dia mengirimkan pasukannya untuk membuat fitnah dan mengacaukan manusia. Tempat ini sering dihubungkan dengan cerita-cerita tentang penguasa laut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-10, padang pasir dan gua. Padang pasir dan gua-gua sering dijadikan tempat tinggal oleh jin. Rasulullah SAW pernah membawa sahabatnya untuk bertemu dengan kaum jin dan mengajarkannya Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Itulah tadi sahabat yang beriman 10 tempat sarang jin. Untuk kita harus berhati-hati, berwaspada. Jangan sampai kita memasuki tempat-tempat tersebut dengan lama-lama. Artinya kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah agar kita terhindar dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kesesatan. Maka dari itu kita jauhi semua perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam lubang dosa yang besar. Sahabat yang beriman, itulah tadi yang bisa dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.